Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Pada episode keempat dari tutorial melangsingkan foto tato badan, kali ini kita akan menyimak teori sekaligus praktek ya dari frekuensi separation. Kita akan membuat foto yang awalnya seperti ini bisa berubah menjadi seperti ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita kemon. Oke teman-teman, dalam tutorial kali ini kita langsung saja ya, kita buka dulu Photoshopnya. Oke, sekarang kita sudah berada dalam Photoshop. Maaf ya. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin sedikit bercerita bahwa kadang-kadang kita ini biasa tertipu oleh gambar yang kita lihat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ambil sampel yang sementara kita bicarakan saat ini, yaitu perut yang buncit. Kita melihat seolah-olah perut yang buncit itu lebih tinggi posisinya atau kelihatannya dibanding dengan bagian tubuh yang lain pada foto yang sama, iya kan? Seolah-olah perut buncit itu lebih tinggi gitu. Padahal kan sebenarnya dalam yang kita lihat itu kan bidang dua dimensi kan, artinya sebuah bidang yang datar yang sebenarnya sama tinggi semua gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu disebabkan karena kita tertipu oleh yang namanya ilusi optik. Nah, apa yang dimaksud seperti itu? Saya kasih contoh ya, misalnya bola ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan datar kan kelihatannya, dan memang betul datar. Tapi coba kalau misalnya teman-teman saya kasih sebuah efek, misalnya saya tambahin highlight, oke, kemudian saya tambahin shadow, kemudian saya tambahin bayangan, 3 dimensi nggak jadinya? Langsung kelihatan keluar nggak dari gambar, dari apa namanya kertasnya ini, iya kan? Padahal apa bedanya tadi waktunya saya matiin seperti gini, dia datar, iya kan? Nah, hal yang seperti inilah yang terjadi pada kita pada saat melihat sebuah gambar yang berdimensi. Jadi dimensinya sebuah gambar itu terjadi karena adanya highlight dan shadow yang ada pada foto itu gitu. Jadi ini yang kita ambil sebagai keuntungan untuk membuat bagaimana caranya mengecilkan perut pada perut yang buncit ini. Jadi teknik ini yang akan kita pakai teman-teman. Saya kasih sampel lagi ya satu, kalau misalnya teman-teman belum terlalu yakin. Misalnya rumah ini ya. Nah, rumah ini saya sudah bagi atas beberapa gambar ya. Ini gambar utuhnya, dan sorry, saya matikan dulu gambar bolanya. Nah, ini gambar yang sudah saya pisah. Ini persis sama, kalau saya matiin dan saya hidupkan tidak ada perbedaan kan. Padahal dalam posisi yang di bawah ini itu saya sudah pisah-pisah teman-teman. Misalnya nih ya, misalnya saya sudah pisah warnanya. Kalau saya ambil begini warna hilang, ya kan? Nah, kalau saya ambil yang tekstur, maka warna tok yang tinggal, ya kan? Nah, kebayang nggak nih teman-teman susahnya kalau misalnya gambar yang ini, gambar yang utuh ini, bukan yang saya sudah pisah-pisah di bawah ini, kita mau ganti-ganti atau kita mau edit warnanya gitu, atau misalnya apa gitu yang kita mau edit, kebayang nggak susahnya? Iya kan? Karena penuh dengan tekstur kan. Nah, inilah pada saat ini kita memanfaatkan yang namanya frekuensi separation. Jadi apa itu frekuensi separation itu? Frekuensi separation adalah suatu teknik dalam fotografi, dalam editing fotografi, yang memisahkan antara pada sebuah foto antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Maksudnya seperti bagaimana? Maksudnya seperti begini. Kita lihat ya, dalam foto ini yang terjadi berkali-kali, tahu nggak apa? Perulangan seperti ini kan, tekstur ini kan, lihat nggak? Banyak banget kan. Coba bandingkan dengan warna hanya berapa yang ada dalam sini? 1, 2, 3, 4, 5, dengan shading 6 lah, dengan warna putih 7 lah paling banyak, ya kan? Ketimbang tekstur. Nah, dalam hal ini sama juga. Jadi artinya
Yang namanya frekuensi tinggi adalah frekuensi yang perulangannya tinggi. Dalam hal ini tekstur, teman-teman. Nah, frekuensi rendah itu adalah warna, karena perulangannya hanya beberapa kali. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan dalam teknik kita kali ini. Saya kasih contoh ya, misalnya saya hidupkan dulu frekuensi separation-nya, ini saya hidupkan ya. Nah, ini warna saya mau ganti misalnya kan, tapi karena saya sudah memisahkan teksturnya, maka hal mudah ini, maaf, enggak berpengaruh karena gambar utuhnya aktif. Saya matiin dulu ya. Nah, teksturnya saya sudah istilahnya saya sudah pisah dari warnanya, maka akan sangat mudah untuk mengganti warna yang ada. Semisal ya, saya misalnya mau ganti warna kuning ini menjadi warna apa gitu kan. Nah, itu dengan mudah saya bisa lakukan. Misalnya gini, saya ambil di sini ya, Magic Wand Tool ya kan. Kemudian Magic Wand Tool itu saya arahin ke color. Saya buka colornya ini, kemudian saya ngambil posisi di sini ya kan. Kemudian Magic Wand Tool ini saya klik di area kuning, maka otomatis kuningnya toh aja yang keambil, walaupun ada hitam-hitam ini karena sudah terpisah dari warna kuning ini. Saya sudah pisahin, ini posisinya shading, jadi sebenarnya warnanya kuning toh gitu teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita untuk mengutak-atik sebuah karya apabila kita tahu dasarnya seperti gini. Pemisahan sebuah tekstur dengan sebuah warna amat sangat memudahkan kita untuk mengedit. Nah, di kenyataannya seperti bagaimana? Ini kan saya sudah bentuk ya teman-teman, jadi gampang. Tapi kalau misalnya yang teman-teman punya di situ, terus tekniknya seperti apa gitu. Nah, di sini setelah mungkin teman-teman sudah paham ya bahwa tekstur dan color ini kita bisa pisahkan, kita masuk ke bagaimana cara bikinnya ya. Saya batalkan dulu seleksinya, Command D. Saya matiin dulu ya rumahnya. Oke teman-temannya, ini polosan. Saya tutupin dulu rumah mana nih. Ini ya. Oke, nah sekarang kita punya bahan praktek. Saya on kan ya. Nah, bahan praktek ini terdiri dari bentuk gambar bibir dengan kulit. Nah, sekarang kita pengen warna putih ini agak hilang gitu. Saya pengen ini warna putih nggak terlalu ada. Ini susah banget kan gimana? Ini kan ada teksturnya, kemudian nggak rata seperti gini, iya kan? Nah, gimana caranya supaya bisa? Nah, kita pakai teknik yang tadi, frekuensi separation. Jadi memisahkan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi pada sebuah gambar. Caranya seperti gimana? Yang pertama, bahan prakteknya kita pilih, kita klik, kemudian kita copy 2 kali. Jadi kita duplikasi 2 kali, tekan Command J 2 kali ya. 1, 2. Nah, oke. Nah, yang ini kita namain color. Oke, nah yang di atas kita namain tekstur. Teman-teman boleh namain sesuai dengan keinginan sih, yang penting tahu bahwa ini color. Jadi misalnya karena terlalu banyak ya, saya kasih nama color bibir misalnya ya, karena apa namanya, ini kita sudah punya banyak layer, takutnya nanti nggak akan ketahuan yang mana yang kita maksud dengan color. Tekstur juga misalnya tekstur bibir. Oke, nah setelah itu tekstur bibirnya kita matiin dulu, kemudian kita masuk ke color bibir. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk di filter, lantas kita masuk di blur, lalu pilih Gaussian blur. Nah, di sini jangan berpatokan sama apa yang saya di sini ya, yang saya lakukan di sini ya, sesuaiin dengan apa namanya, besarnya besarnya gambar teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya gambar megapikselnya tinggi, radiusnya harus tinggi, disesuaikan. Jadi di sini harus kelihatan bahwa sudah tidak ada tekstur lagi yang
tampil. Jadi benar-benar pure colornya, tapi jangan juga over, jangan seperti gini misalnya karena pengen terus ditinggin, jangan, salah juga ya. Jadi kita ininya seperlunya aja. Jadi kayak misalnya gini, udah hilang kan. Nah setelah hilang kita okein, kemudian kita pindah ke tekstur bibir, kemudian kita on kan. Nah di sini teman-teman kita akan, ini kan sudah colornya istilahnya teksturnya udah hilang ya, tinggal warna yang ada dalam sini. Coba ya teman-teman lihat, warna doang kan, tekstur sudah hilang kan. Nah sekarang tekstur ini gimana caranya kita ngambil tekstur ini dari color yang ada ini. Jadi caranya kita perintahkan Photoshop bahwa Photoshop color ini tolong berdasarkan dari color, pisahin color yang ada di sini hingga yang tersisa adalah tekstur. Nah caranya seperti mana? Caranya seperti ini teman-teman, masuk di image, kemudian kita apply image, lalu kita pilih color bibir ya, color bibir sesuai dengan ini ya, karena kita mau berdasarkan layer color bibir ini, warna yang ada ini kita ekstrak keluar, kita subtract keluar teksturnya. Jadi kita klik di color bibir, kemudian pastikan di sini skalanya 2 karena tertinggi 2 dan terendah 1. Kita mau semuanya ya, jadi teksturnya semua keluar, jadi scale-nya 2. Kemudian offset 128 ini apa? Offset 128 itu adalah offset yang membuat warna itu menjadi abu-abu atau gray. Kalau teman-teman tidak percaya, saya kasih tunjuk ya. Saya cancel dulu ya teman-teman. Kita coba masuk di sini. Kita buktiin ya. Nah, di RGB ini kita pilih 128. Kemudian greennya 128. Kemudian 128. Jadinya apa teman-teman? Jadinya gray. Jadi itulah alasannya kenapa 128 yang kita pilih. Ya, kita kembali ke sini, image, lalu kita apply image, lalu sesuaikan yang tadi color bibir ya, sudah benar. Kemudian RGB channelnya, kemudian di sini semua dimatiin, jangan ada yang tercentang. Opacity 100, scale-nya harus 2 dan offsetnya 128. Kita okekan. Nah, setelah seperti ini, kita masuk di blending mode-nya, kita rubah menjadi linear light. Gitu. Nah, ini gambar 2 ini adalah penggabungan sehingga membentuk seperti gambar yang pertama. Kalau teman-teman apa istilahnya nggak percaya, ini kita jadiin apa istilahnya ya, jadiin grup ya. Saya jadikan grup. Kemudian kalau saya matikan, hilang sama persis dengan ini, iya kan? Nah, ini kenapa muncul, karena ada putih juga ini ikut, jadi dia membias ke belakangnya. Nah, sama persis kan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di posisi dia ini. Nah, sekarang supaya ini aman, kita duplikasi teman-teman. Kita tekan Command J atau Ctrl J ya. Nah, kemudian ini kita matiin. Kita masuk di sini. Kemudian kita masuk di mixer brush. Aduh, warnanya kebalik, sorry. Saya balikin dulu ya. Oke. Nah, saya kecilin. Nah, di mixer brush ini adalah kita hendak memixing warna yang dilewati oleh brush ini. Di sini ada kondisinya ya. Jadi kondisinya di sini, kalau di gambarnya teman-teman takutnya seperti gini, misalnya warnanya ini load brushnya ini ya, misalnya kayak hitam atau apa, jangan dipakai. Ini aja dicentang di sini teman-teman. Ya, dicentang di sini sehingga dia clean brush ya, dicentang di sini. Kemudian weight-nya itu disesuaikan, misalnya mau seberapa basah gitu. Jadi ini ceritanya kita akan memixing warna yang ada dalam sini. Jadi kayak misalnya kita
memegang kuas beneran. Terus misalnya teman menyapu kuas itu di kondisi yang bagaimana basah, itu akan membuat kanvas yang bakal dilewatin akan berpengaruh. Seberapa basah, ya kanvas itu juga segitu basahnya. Nah ini gunanya weight ini teman-teman. Kemudian loadnya adalah seberapa banyak yang akan dia ambil pada saat kita dilewatin. Misalnya ada beberapa warna, itu berapa banyak warnanya akan terangkut gitu. Kemudian mixnya ini berapa persen hendak di mixing warna yang ada yang dilewati. Kemudian flow-nya sama dengan yang seperti biasa. Flow itu adalah alirannya ya. Jadi seberapa kuat kita menggosok, seberapa keras dia berubah. Nah gitu teman-temannya. Nah kita sekarang ini sudah benar di 45, mixnya sudah benar di 90, di 90, loadnya 75, dan weightnya saya kasih naik sedikit ya ke 60 ya. Nah ini saya kecilin. Kemudian saya nggak mau teksturnya ini kelihatan, saya mau pengen seperti gini, jadi saya bisa tahu bahwa kondisinya ini adalah kondisi yang sudah cocok. Nah sekarang saya mau mulai membrush teman-teman ya. Nah coba dilihat betapa mudahnya. Sorry, kayaknya ketinggian ini, flow-nya ketinggian, kemudian weight-nya. Oke. Jadi teman-teman bisa bereksperimen ya, seberapa banyak yang dibutuhkan. Jadi saya pun tidak langsung bisa tahu bahwa segini yang saya butuh berulang-ulang, tapi kalau misalnya teman-teman sering melakukan pasti akan paham. Nah kemudian yang di atas. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa nanti garisnya ikut mencong atau apa segala macam, karena garis itu merupakan tekstur. Jadi nggak mungkin keganggu teman-teman. Keuntungannya kita di situ. Nah sekarang kalau misalnya kita hidupin teksturnya, nah coba teman-teman bandingkan kalau misalnya sebelum dan setelah, ya kan. Nah seberapa banyak ini itu tergantung teman-teman. Jadi istilahnya saya hanya mengasih sampel seperti gini. Masalah harus dan tidaknya nanti teman-teman latihan sendiri ya. Jadi idenya aja yang saya tonjolkan di sini. Bagaimana membuat seperti warna seperti ini gitu teman-teman ya. Nah ini bahan praktik kita. Jadi teman-teman sudah paham kan kira-kira bagaimana cara membuat frekuensi separation ini ya. Pengaplikasiannya nanti seperti gini, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah kita kembali ke permasalahan kita, yaitu kita ingin mengecilkan perut. Nah di sini saya kasih sampel ya. Nah di sini ada gambar yang saya temu di internet. Nah seperti gini teman-teman. Nah besok ya kita akan praktek secara langsung. Di sini saya hanya tunjukin bahwa dengan frekuensi separation kita bisa membuat gambar ini menjadi gambar yang lebih bagus, dalam artian body ibu ini tidak gemuk. Nah, saya jelaskan caranya sedikit aja ya. Di sini saya lakukan liquify, saya gabung dan liquify, sajikan seperti gini. Oke. Kemudian karena masih menonjol seperti gini, teman-teman sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Betul, jadi kita lakukan frekuensi separation ya. Kita lakukan frekuensi separation di sini supaya ini kita bisa hilangin lewat mensamakan warna. Nah, di sini saya sudah lakukan ya. Ini ada color, kemudian di sini ada tekstur ya. Jadi saya hidupkan color dan teksturnya ya, teman-teman. Nah, di tengah-tengah ini yang tadi yang kita duplicate, tapi di sini saya bukan duplicate tapi saya bikin layer baru. Karena saya ingin mengambil sampel warna, kemudian saya brush di seluruh bagian. Nah hasilnya akan seperti gini teman-teman, ya kan. Jadi sama sekali bukan hal yang susah untuk membuat orang jadi lebih kelihatan kurus.
Coba teman-teman bandingin dari yang awalnya seperti gini bisa menjadi seperti gini dengan satu langkah mudah melalui frekuensi separation. Besok kita praktek bagaimana totalitasnya dengan gambar sampel yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga nggak ada yang mumet kepalanya ya sehabis nonton tutorial ini, dan semoga berguna buat teman-teman semua. Silahkan tekan like kalau suka, dislike kalau enggak, dan buat teman-teman yang baru ke channel ini atau yang belum subscribe, ayo dong subscribe, sekalian dibunyiin loncengnya ya, agar teman-teman tahu kalau ada informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa ya teman-teman, bye bye.